Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Chandra Kusuma dengan NIM 2300502258. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang telah saya buat, yaitu bisnis kedai kopi Kopi Senja. Di sini, saya akan memapping bisnis dengan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC dan serta analisis SWOT dan Porter 5 Force Analysis. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dari bisnis yang telah saya buat, yaitu kedai kopi senja. Kedai kopi senja adalah kedai kopi yang menghadirkan pengalaman ngopi berbeda di tengah keindahan alam. Di sini tidak hanya menyajikan kopi berkualitas dari berbagai pilihan biji kopi, tetapi juga menawarkan minuman kekinian seperti matcha, vanilla latte, dan pilihan minuman lainnya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selain minuman, kopi senja juga menyediakan beragam makanan berat dan ringan, sehingga cocok untuk menemani waktu santai, bekerja, atau berkumpul bersama teman dan keluarga. Selanjutnya, ada elemen utama dari bisnis kedai kopi senja ini. Yang pertama, konsep dan suasana kedai kopi. Kedai kopi senja mengusung nuansa alam dan old menjadi satu dan menciptakan suasana nyaman dan berbeda dari kedai kopi pada umumnya. Desain interior dan eksterior didesain agar instagramable dan cocok untuk generasi muda yang suka berkumpul, bekerja, atau sekedar bersantai. Yang kedua, ada menu kopi dan minuman yang variatif. Kedai kopi senja menyediakan beragam pilihan kopi, mulai dari espresso, cappuccino, latte, hingga kopi jahit sebagai salah satu menu andalan yang jarang ditemukan di kedai lain. Selain kopi, tersedia juga minuman non-kopi seperti matcha, vanilla latte, dan lainnya untuk memenuhi selera berbagai kalangan. Yang ketiga, ada pilihan makanan berat dan ringan. Tidak hanya minuman, kedai kopi senja juga menawarkan makanan berat dan ringan seperti kentang goreng, nasi goreng, mie goreng, roti bakar, cupcake, dan makanan lainnya yang cocok untuk menemani waktu beserta bersantai atau bekerja. Yang keempat, ada fasilitas pendukung kenyamanan. Di sini, kedai kopi senja menyediakan area indoor dan outdoor dengan pemandangan alam yang memukau, khususnya saat sunset. Fasilitas lain meliputi wifi gratis, spot foto instagramable, serta permainan ringan seperti kartu Uno, catur, dan lainnya untuk meningkatkan kreativitas dan menghilangkan stres. Yang terakhir, yang kelima, yaitu strategi pemasaran modern, yang dimana kedai kopi senja menggunakan media sosial seperti Instagram dan pemasangan banner untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Konsep ramah lingkungan juga diterapkan untuk keberlanjutan. Dan kedai kopi senja juga memiliki kelas kopi berbayar, workshop, dan menerima sponsorship untuk memperluas jangkauan pemasaran. Selanjutnya ada proposisi nilai. Yang pertama, kopi senja mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang kedua, kedai kopi senja menawarkan harga menu yang kompetitif dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, mendukung pemasaran online dan layanan pengantaran dan memudahkan pelanggan menikmati produk kedai kopi senja di mana saja. Keempat,
Kedai kopi senja menyajikan berbagai pilihan kopi premium, minuman yang lain, makanan berat dan ringan dengan bahan baku yang berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, menyediakan area indoor dan outdoor yang nyaman, cocok untuk bekerja, belajar, atau sekedar bersantai, serta dilengkapi dengan WiFi. Selanjutnya ada saluran penjualan, yang dimana kedai kopi senja melakukan penjualan langsung di kedai, dine-in, ataupun take away. Yang kedua ada penjualan online seperti Gojek, Grab, website, dan aktif di media sosial. Yang ketiga ada penjualan melalui kolaborasi dan event seperti sponsorship atau voucher promo. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan kedai kopi senja. Yang pertama kehadiran digital dan media sosial. Di sini kedai kopi senja aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi, interaksi dengan pelanggan, serta membangun brand awareness. Yang kedua ada platform food delivery yang dimana kedai kopi senja mengoptimalkan penjualan melalui aplikasi pemesanan dan pengantaran makanan seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, dan menawarkan promo khusus untuk pelanggan food delivery. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Kedai kopi senja menyediakan berbagai metode pembayaran digital seperti QRIS, GoPay, OVO, dan Link Aja untuk memudahkan transaksi pelanggan cashless transaction dan mempercepat layanan. Yang keempat ada layanan chat dan reservasi online. Kedai kopi senja menyediakan layanan chat melalui WhatsApp bisnis atau fitur reservasi online agar pelanggan dapat memesan tempat atau melakukan pre-order dengan mudah. Yang terakhir, yang kelima, sistem booking online kelas kopi dan workshop. Kedai kopi senja menyediakan sistem booking online yang memudahkan peserta mendaftar dan memilih jadwal kelas, dan pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui berbagai metode, sehingga proses pendaftaran menjadi praktis dan aman. Di sini yang membedakan layanan chat dan reservasi yang nomor 4 dan nomor 5, sistem booking online kelas kopi dan workshop, itu yang nomor 4 untuk kafenya, dan yang kelima untuk kelas belajar membuat kopi dan workshopnya. Target pasar dari kedai kopi senja ini yang pertama ada pencinta kopi, yang kedua ada wisatawan domestik, yang ketiga ada pencinta pemandangan, yang keempat ada wisatawan internasional, yang kelima ada work from cafe, yang keenam ada remaja yang suka nongkrong, yang ketujuh ada pelajar atau mahasiswa, dan yang terakhir konsumen yang suka mencoba kedai kopi. Sebelum saya menjelaskan bisnis model kanvas dari kedai kopi senja, saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat visual yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis secara sederhana namun komprehensif. Berikut adalah bisnis model kanvas dari kedai kopi senja. Yang pertama ada key partners atau mitra kunci, yang dimana pihak-pihak yang bekerja sama untuk mendukung operasional bisnis. Pertama ada pemasok biji kopi lokal dan internasional berkualitas tinggi. Yang kedua ada pemasok bahan minuman seperti bubuk minuman, gula, sirup, dan susu. Yang ketiga ada pemasok bahan makanan segar seperti roti, kue, bahan sandwich, makanan berat dan ringan. Yang keempat ada pemasok peralatan kopi dan perlengkapan kedai. Yang kelima ada desain interior dan kontraktor untuk desain dan pemeliharaan kedai. Dan yang terakhir aplikasi
dan platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci yang dimana aktivitas utama yang dilakukan bisnis agar dapat berjalan. Pertama ada pengadaan dan penyangraian biji kopi, yang kedua ada penyajian kopi dan minuman non-kopi berkualitas tinggi, yang ketiga ada pembuatan dan penyajian makanan seperti kue, roti, makanan ringan, dan makanan berat. Yang keempat ada pelatihan barista dan staf kedai. Yang kelima ada pemasaran dan promosi media sosial seperti media sosial dan event lokal. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya utama, di mana aset-aset utama yang dibutuhkan oleh suatu bisnis agar bisa beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Pertama ada biji kopi yang berkualitas tinggi, yang kedua ada peralatan kopi profesional, yang ketiga ada barista dan staf terlatih, yang keempat ada pemandangan lokasi kedai yang strategis, yang kelima ada desain interior yang menarik. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai, yang dimana nilai utama yang ditawarkan ke pelanggan. Yang pertama ada kopi berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan metode seduh. Yang kedua ada suasana kedai yang nyaman dan instagramable. Yang ketiga ada pemandangan kedai yang asri dan sejuk. Yang keempat ada makanan pendamping yang lezat dan bervariasi. Yang kelima ada makanan berat yang memiliki banyak pilihan. Yang keenam ada layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Yang ketujuh ada wifi gratis dan fasilitas kerja atau belajar. Yang kedelapan atau yang terakhir memiliki kelas kopi dan workshop berbayar untuk customer. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yang dimana cara membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Yang kedua, program loyalitas seperti kartu anggota dan poin reward. Yang ketiga ada interaksi aktif di media sosial. Yang keempat ada event khusus seperti live musik, workshop dan workshop kopi. Dan yang terakhir kotak saran dan survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada customer segment atau segmen pelanggan, yang mana kelompok pelanggan yang ditargetkan. Yang pertama ada pelanggan yang mencari kopi berkualitas tinggi untuk pengalaman di rumah bernuansa alam, di mana penyuka kopi, rumahan, dan penikmat pemandangan. Kami menargetkan bisnis pria dan wanita yang berusia 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Yang kedua, ada pekerjaan lepas dan profesional yang membutuhkan ruang kerja yang nyaman dan mencari suasana kerja yang tenang dan membutuhkan koneksi internet stabil. Dan kami menargetkan pria dan wanita yang berusia 25 tahun sampai 45 tahun. Yang ketiga, ada pelajar dan mahasiswa yang mencari tempat belajar yang inspiratif dan mencari tempat dengan suasana kondusif, harga terjangkau, serta pilihan makanan atau minuman yang bervariatif. Kami menargetkan pria dan wanita dengan usia 18 tahun sampai 25 tahun. Yang terakhir ada wisatawan yang ingin mencicipi kopi lokal dan makanan khas daerah. Dan pencari pendukung bisnis lokal. Di sini kami menargetkan pria dan wanita yang berusia 25 tahun sampai 55 tahun. Selanjutnya ada channel atau saluran, ya, yang dimana cara produk sampai ke pelanggan. Yang pertama ada kedai fisik, yang kedua media sosial seperti Instagram, TikTok maupun Facebook. Yang ketiga ada website dan aplikasi pemesanan online. Yang keempat ada platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Yang terakhir event lokal dan kerjasama dengan bisnis lain. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya, yang dimana jenis biaya utama dari bisnis. Yang pertama ada biaya bahan baku seperti biji kopi, bahan minuman, dan bahan makanan. Yang kedua ada biaya operasional kedai. Yang ketiga ada gaji karyawan.
Yang keempat ada biaya pemasaran dan promosi. Yang kelima ada biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas. Dan yang terakhir ada kemasan makanan dan minuman. Selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan yang mana cara bisnis menghasilkan uang. Yang pertama penjualan kopi dan minuman lainnya, yang kedua penjualan makanan, yang ketiga workshop dan kelas kopi, dan yang terakhir kemitraan dan sponsorship. Selanjutnya adalah SWOT. SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu bisnis, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Pertama ada strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada kualitas kopi premium dan beragam metode seduh dan menarik bagi pecinta kopi sejati. Yang kedua ada menu makanan yang variatif dan tidak hanya fokus pada minuman. Yang ketiga ada suasana kedai yang nyaman, yang dekat dengan sawah serta memiliki pemandangan sunset, instagramable, dan mendukung aktivitas belajar atau kerja. Yang keempat ada barista profesional dan pelayanan pelanggan yang ramah, serta membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, lokasi strategis yang mudah diakses oleh pekerja, pelajar, wisatawan, dan komunitas lokal. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada biaya operasional tinggi, seperti bahan baku premium dan gaji staf. Yang kedua ada biaya perawatan alat elektronik seperti AC, peralatan dapur. Yang ketiga ada kapasitas tempat duduk terbatas saat jam sibuk dan bisa mengurangi kenyamanan dari pelanggan. Yang keempat adalah menjaga kualitas rasa kopi, makanan, dan pelayanan secara konsisten adalah tantangan terutama saat volume pelanggan tinggi atau staf berganti. Yang kelima, ada banyaknya kedai kopi dan restoran serupa di era ini yang sama membuat bisnis sulit menonjol dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, biaya kemasan biodegradable yang lumayan mahal. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada tren konsumsi kopi dan makanan terus meningkat dan membuka peluang menu baru. Yang kedua ada pengembangan layanan pesan antar dan pemesanan online untuk memperluas pasar. Yang ketiga ada kolaborasi dengan komunitas lokal atau event tematik untuk menarik segmen baru. Yang keempat, diversifikasi produk, yang dimana penjualan biji kopi kemasan, merchandise, atau kelas barista. Yang kelima, meningkatkan kehadiran di media sosial dan pemasaran digital untuk menjangkau audiens lebih luas. Yang keenam, ada menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi yang cepat, colokan listrik, dan ruang kerja nyaman untuk menarik pekerja lepas digital nomad dan komunitas lokal. Ketujuh, ada pengembangan aplikasi pemesanan atau QR code menu dan sistem loyalty digital meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti kemasan biodegradable atau pengolahan limbah dapat menarik pelanggan yang peduli akan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat dari kedai kopi baru, waralaba besar, dan pemain lokal lain. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku kopi dan makanan yang berdampak pada margin keuntungan. Dan yang ketiga ada perubahan preferensi konsumen ke minuman lain atau gaya hidup baru, misal minuman sehat atau non-kopi. Yang keempat ada potensi penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi makro atau krisis ekonomi. Yang terakhir, ulasan negatif di media sosial atau platform review dapat mempengaruhi reputasi bisnis. Selanjutnya ada Porter 5 Force Analysis, ya, yang dimana alat analisis bisnis yang digunakan untuk memahami tingkat persaingan dan daya tarik suatu industri.
Yang pertama ada threat of news entrance, di mana ancaman pada pendatang baru. Yang pertama ada hambatan masuk industri kedai kopi di Indonesia rendah karena modal awal relatif kecil, terutama untuk konsep sederhana, sehingga banyak pemain baru mudah masuk ke pasaran. Yang kedua, ada teknologi seperti aplikasi pemesanan online dan pembayaran digital memudahkan pendatang baru meniru layanan pemain lama. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar pemasok. Yang pertama ada kualitas bahan baku, terutama biji kopi yang sangat menentukan kualitas produk akhir. Yang kedua, kedai kopi dapat mengurangi risiko ini dengan menjalin kemitraan langsung dengan petani lokal atau melakukan diversifikasi pemasok. Selanjutnya, yang ketiga ada bargaining power of buyers atau kekuatan tawar pembeli. Pertama, ada konsumen dapat dengan mudah mencoba kedai kopi lain jika merasa harga, rasa, atau pelayanan tidak memuaskan. Yang kedua, ada konsumen kedai kopi memiliki banyak pilihan mulai dari kedai kopi lokal, jaringan waralaba, hingga minuman kopi instan dan kopi saset. Selanjutnya, yaitu trade of subtype, subtype product atau ancaman produk pengganti. Ya, yang pertama, produk pengganti bagi kopi sangat banyak seperti teh, minuman coklat, jus, minuman botol, hingga kopi instan yang mudah didapat di minimarket atau dibuat sendiri di rumah. Yang kedua, ada tren gaya hidup sehat juga mendorong konsumen beralih ke minuman non-kafein atau minuman sehat lainnya. Yang terakhir, ada industri rivalry atau persaingan antar pesaing. Yang pertama, ada industri kedai kopi sangat kompetitif dengan persaingan ketat dan pemain lokal, nasional maupun internasional yang memiliki persaingan harga, promosi, dan inovasi produk secara intens. Yang kedua, ada biaya pindah yang rendah memperkuat persaingan sehingga kopi senja perlu menunjukkan keunikan produk, pelayanan, dan membangun komunitas pelanggan untuk bertahan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan kalimat yang tidak disengaja maupun disengaja. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.